Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Lantai tertinggi sudah di depanku. Bagaimana aku bisa menyerah, teriak Tan Yun dan dia mengambil langkah kedua. Saat Tan Yun menaiki langkah kedua, kakinya terbang dengan darah dan daging. Dalam suara tulang yang jelas, mata Tan Yun tegas perlahan-lahan meluruskan tulang punggungnya, menahan rasa sakit yang tajam dari ribuan luka, dan mulai memanjat menara. Setiap kali dia menaiki satu langkah, dia sepertinya kehabisan kekuatannya, dan darah mengalir hingga kakinya. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun sudah tidak dapat dikenali karena berlumuran darah, lantai 108 hanya menyisakan 18 langkah. Tan Yun meraung. Ketika dia menaiki anak tangga ke-71, fitur wajahnya yang berdarah sangat terdistorsi, dan kakinya hampir hanya otot dan tulang yang tersisa. Kakak senior Tan, para murid dari kebun obat Lingsan menangis sedih. Mata indah Sen Subing berlinang air mata. Setiap gerakan Tan Yun mempengaruhi hati sanubarinya. Dia siap membantu Tan Yun kapan saja. Air matanya keluar karena terharu ada murid yang begitu gigih di divisi pilnya. Sementara Sen Qingfeng menangis, anak bodoh. Tan Yun, untukmu semua ini, apakah itu sangat berharga dibanding nyawamu? Kenapa kau harus mencapai lantai 108 sekarang? Kau bisa mencobanya lagi dalam 3 bulan berikut. Kau juga dapat dipromosikan ke tingkat ke-8 keadaan jiwa janin dan memanjat menara lagi. Pagoda ruang waktu terbaik tetap akan ada di sini. Pagoda ini tidak akan pergi kemana-mana. Kenapa kau harus terburu-buru? Sen Qingfeng menangis dan tidak mengerti. Pada saat ini, yang lain sama. Mereka juga tidak mengerti. Tan Yun menutup telinga. Dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk berbicara. Dia ingin meninggalkan kekuatannya untuk menaklukkan puncak menara. Tan Yun menatap gerbang menara yang tertutup di lantai 108, dan terlalu banyak hal melintas di benaknya. Dia memikirkan kematian istri satu-satunya sebelum reinkarnasi. Dia juga memikirkan musuh yang mengkhianatinya. Dia memikirkan para dewa, naga, dan naga ajaib yang mati karena dirinya di medan perang para dewa, tanah abadi dan di ngarai meteorit. Dia juga memikirkan musuhnya hari ini, Luwu Penatua ke-12 Divisi Pil, Qiu Yongming Penatua Penegak Hukum dari Gerbang Dalam, Murong Hong Penatua kedua dari Divisi Jiwa Binatang, dan Ling Hu Changhe Ketua Divisi Jiwa Suci. Dengan kebencian abadi ini, harus segera menjadi kuat untuk menghancurkan semua musuh dan membalas dendam. Saya tidak bisa membuang-buang waktu, gumam Tan Yun mengatupkan giginya. Seolah-olah ada dewa yang hidup di dalam hatinya, berteriak dengan marah. Selama aku mendapatkan api nyata Phoenix Ungu dan menghabiskan 5 atau 4 bulan di menara, disitulah kesempatanku untuk meningkatkan kekuatanku. Hanya dengan cara ini aku bisa menghadapi musuh-musuh yang akan segera datang padaku. Kebencian dan kemarahan telah berkembang menjadi keyakinan teguh Tan Yun. Kemauan yang tak tergoyahkan telah menopang tulang punggung Tan Yun yang secara bertahap membungkuk dan mengambil langkah lain. Dia gemetar dan darahnya menyebar di bawah kakinya. Dia memblokir hatinya dan tidak bisa mendengar Sen Qingfeng dan yang lainnya berteriak. Tidak ada yang lain di matanya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Itu mirip seperti tubuh orang lain baginya. Hanya dengan semangat juang yang tinggi, dia mengangkat kakinya yang hampir seperti kerangka dan menaiki tangga dengan susah payah dan gemetar. Ketika Tan Yun hanya 10 langkah dari lantai 108, di bawah 339 kali gravitasi, terlihat jelas bahwa hampir tidak ada daging dan darah di wajahnya yang diselimuti kekuatan spiritual. Terutama kakinya, hanya ada tulang penuh darah yang tersisa. Jika dilihat dari kejauhan, itu seperti kerangka manusia di bawah langit berbintang yang bergerak secara mekanis. Orang-orang melihat pemandangan ini diam-diam. Mereka tidak bisa membayangkan siksaan macam apa yang dialami Tan Yun. Air mata Sen Subing mengaburkan pandangannya. Dia mengerutkan bibirnya dan bangga memiliki murid seperti itu. Demikian pula, dia tidak tahu keyakinan apa yang mendukung Tan Yun, sehingga dia masih terus bertahan ketika sudah terluka seperti itu. Perjuangan Tan Yun sangat mengejutkannya semua orang yang hadir. Kelelahan dan rasa sakit yang mengikis tubuh Tan Yun yang menyedihkan, tetapi matanya yang merah masih terlihat tegas. Tekad untuk terus naik ke lantai 108 tak tergoyahkan. Sedikit lagi,
Itu sudah di depan mata, gumam Tan Yun menatap gerbang menara pagoda lantai 108. Dan suaranya yang lemah mengulangi kalimat ini lagi dan lagi. Suara langkah berat membawa kegembiraan dan rezeki semua orang. Tan Yun yang terhuyung-huyung menaiki anak tangga ke-87. Hanya satu langkah untuk mendaki pagoda 108 lantai. Raungan rendah datang dari mulut Tan Yun. Ketika kaki kanannya naik 108 lantai, tulang kaki kirinya yang menopang tubuhnya tiba-tiba tertutup oleh bekas retakan yang terlihat jelas. "Bocah bau, bertahanlah." Sen Qingfeng menatap Tan Yun. Seruan itu berisi kesedihan dan harapan yang sulit disembunyikan. "Kakak senior Tan, tinggal setengah langkah lagi. Bertahanlah." Daniel menangis serak. "Kakak senior Tan, bertahanlah. Kakak Tan." Dalam suara bergelombang lebih dari 50.000 murid, Tan Yun menopang kaki kanannya di tanah, mengangkat kaki kirinya inci demi inci, dan akhirnya menginjak langkah terakhir. Dia berdiri di luar menara 108 lantai. Tiba-tiba, 339 kali gravitasi yang menyelimutinya hilang. Seluruh tubuh Tan Yun gemetar. Hampir hanya kerangka yang tersisa. Dia berbalik perlahan dan menatap pagoda. Senyum tergambar di sudut mulutnya. Ini adalah senyum kepuasan yang dicapai. "Nona, ini berhasil. Tan Yun berhasil," teriak Sen Qingfeng memandang Sen Subing dan menangis dengan gembira. Tan Yun telah menjadi murid divisi pil pertama yang mendaki 108 lantai dalam 50.000 tahun. Saya tahu. Air mata kegirangan Sen Subing berdesir. Karena dia tahu bahwa Tan Yun hanya dengan jiwa janin tingkat 7 tapi berhasil mematahkan mitos sejak pagoda didirikan dengan disaksikan oleh puluhan ribu orang. Ini mematahkan aturan besi bahwa tidak ada satupun murid dari 9 divisi gerbang dalam yang dapat naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik sejak didirikan oleh para leluhur. Pada saat ini, kehormatan mitologis yang diberikan oleh Tan Yun bukan hanya untuk pribadinya, tetapi juga untuk seluruh divisi pil. Tan Yun berdiri dengan garang, dia terlihat agung. Puluhan ribu murid berteriak dengan penuh semangat, "Berhasil. Kakak senior Tan telah naik ke lantai 108, ucap seorang murid. "Ya, aku sangat senang sampai aku ingin menangis," kata murid yang lain. Pagoda ruang dan waktu terbaik telah dipasang di semua divisi gerbang dalam kita. Sejak para leluhur mendirikan sekte, tidak ada satupun murid dari 9 divisi yang mampu naik ke puncak pagoda, tetapi senior Tan telah melakukannya, teriak murid dari kerumunan. "Ya, kakak senior Tan menciptakan sejarah baru dan itu menjadi milik divisi pil kita. Selama lebih dari 50.000 tahun, hanya kakak senior Tan dari divisi pil kita yang telah melakukannya di seluruh gerbang dalam. Meskipun dia bisa memanjat lantai 108, itu tidak berarti bahwa kakak senior Tan adalah murid teratas di gerbang dalam, tetapi dia setidaknya bisa masuk peringkat 200 teratas dalam daftar naga." "Yah, itu masuk akal. Hahaha. Aku benar-benar ingin melihat reaksi 8 kepala divisi lainnya mengetahui kebodohan di mata mereka sebelumnya dan pencapaian mereka sekarang, wajah mereka pasti akan menjadi merah." Dikelilingi oleh kebahagiaan para murid, lengan seputih Giok Sen Subing sedikit terangkat untuk mengisyaratkan agar semuanya diam. Roknya melambai saat dia terbang dan berhenti di depan Tan Yun. Dia berkata dengan cemas, "Kau terluka parah. Pergilah ke menara dan biarkan Wende membantumu untuk sembuh. Terima kasih atas perhatianmu. Murid ini baik-baik saja," Tan Yun berkata dengan lemah. Dia berbalik dan menyeret tubuhnya, mendorong pintu menara dengan susah payah dan berjalan masuk perlahan. Sen Qingfeng dan Sen Wende menginjak pedang terbang dan berhenti di depan Sen Subing. Setelah Tan Yun pergi, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening. "Wende, aku sudah meminta Qingfeng untuk memasang bendera di Gunung Peri Changling. Jika Sifu melihatnya, dia akan pergi ke perjalanan suci Huangfu. Aku akan kembali ke Gunung Peri Bingking dan menunggu kabar darinya. Tua, penyembuhan Tan Yun diserahkan padamu. Pastikan untuk menyembuhkannya tanpa kegagalan apapun," ucap Sen Subing. Mendengar perkataan itu, Sen Wende membungkuk dan berkata, "Nona, Anda dapat yakin bahwa bawahan ini akan menyembuhkan Tan Yun seutuhnya." "Baiklah." Sen Subing sedikit mengangguk dan segera memikirkan banyak musuh Tan Yun. "Jika para musuhnya mengetahui bahwa Tan Yun telah naik ke puncak menara, saya khawatir mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Tan Yun dan tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa.
Memikirkan ini dia melirik para penatua dan murid dan berkata tanpa ragu, "Para penatua dan murid, dengarkan perintah ini," ucap Sen Subing menggema. "Siap ketua, kami semua ada di sini," kata mereka semua serempak. Tanpa ragu, Sen Subing mengumumkan, "Tanpa izinku, tidak ada yang boleh memberitahukan tentang pencapaian Tan Yun hari ini kepada orang-orang di luar divisi Pil. Bagi yang kedapatan membocorkan ini akan dihukum mati tanpa ampun." "Hal ini juga berlaku untuk semua penatua," ucap Sen Subing. Semua tetua dan murid, yang tidak tahu mengapa segera menjawab, "Ya." Setelah sedikit berpikir, kebanyakan orang secara keliru berpikir bahwa kepala divisi ingin menjadikan Tan Yun sebagai kartu truf untuk kompetisi 2 tahun lagi. Ketika Sen Subing memberi perintah, para tetua dan murid secara alami tidak berani mengungkapkannya. Sen Subing memandang Du Chen dan berkata, "Penatua kedua, setelah Anda memberi hadiah kepada Tan Yun nanti, beritahu penatua ke-12 apa yang saya katakan secara pribadi dan minta Luwu untuk menahan murid-muridnya. Dan berita pencapaian ini jangan sampai bocor," ucap Sen Subing. "Bawahan patuh," ucap Du Chen mengambil alih komando, dia menginjak pedang terbang dan terbang ke pagoda lantai 108. Kemudian Sen Subing membubarkan kerumunan orang dan terbang kembali ke istana divisi Pil. Sekarang sangat mendesak untuk memperbaiki Pil kebangkitan jiwa. Dia melihat ke depan ke bintang-bintang dan bulan. Dia ingin sesegera mungkin mendengar berita bahwa gurunya telah tiba di rumah lelang Huangfu oleh Dan Tai Zongde. Dia telah menggantungkan semua harapannya pada gurunya. Tanpa gurunya, dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika dia pergi divisi Pil gerbang abadi dengan tangan kosong dan bertemu dengan para penatuanya 4 bulan lagi. Dia tahu bahwa sekarang dia hanya punya 2 alasan untuk pergi. 1, dia harus menunggu gurunya, untuk membantunya menyempurnakan Pil kebangkitan jiwa. Dan kedua, dia harus menyelamatkan hidupnya dan menanggung penghinaan Zhou Wuyun, dalam rangka menunggu kesempatan untuk membalas dendam ayahnya. Setelah Sen Subing pergi, 90% muridnya pergi satu demi satu. Sisanya pergi ke aula otorisasi untuk berbaris dan bersiap memasuki 1000 pagoda ruang waktu master untuk berkultivasi. Sambil menunggu dalam antrean, orang-orang masih berbicara dengan penuh semangat tentang Tan Yun yang memanjat menara tadi. Untuk para murid yang pergi, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur mereka. Para murid dari kebun obat Lingsan, prihatin dengan keselamatan Tan Yun. Semua tampak khawatir dan berdiri di atas pedang terbang mereka, dan bergantung di atas pagoda ruang waktu terbaik sambil menunggu. Pada saat yang sama, lebih dari 100 orang di 200 teratas dari daftar alkemis petarung juga memasuki pagoda lantai 99 untuk mempersiapkan kultivasi. Saat ini, Fan Luo, yang menempati peringkat pertama dan Song Hong, yang menempati peringkat kedua dalam daftar alkemis petarung, menginjak pedang terbang dan menggantung di depan para murid Taman Pengobatan Lingsan. "Kakak Luo, seberapa yakin kau bisa mengalahkan Tan Yun?" tanya Song Hong. 90%, Luo Fan berkata dengan jujur, "Tapi bukan berarti Tan Yun adalah musuh kita kan?" ucap Fan Luo. "Ya," Song Hong mengangguk dan berkata dengan senyum pahit, "cepat atau lambat kita tidak akan menjadi lawan Tan Yun. Dia berlatih di pagoda selama 3 bulan, yang setara dengan 4,5 tahun di luar. Ketika dia meninggalkan menara, aku takut akan lebih sulit bagimu dan aku untuk mengalahkannya. Song Hong, jangan berkecil hati." Luo Fan berkata sambil tersenyum, "Kita juga akan berkultivasi di pagoda selama 3 bulan, dan ketika Tan Yun keluar, mari tanyakan padanya apakah dia baik-baik saja, dan kita akan memintanya untuk pertarungan persahabatan untuk mengukur mana yang lebih kuat atau lebih lemah." Ucap Luo Fan, "Aku juga punya niat seperti itu." Ketika Song Hong menjawab, Sen Wende, Du Chen, Sen Qingfeng dan Lai Chang berjalan keluar dari pagoda lantai 108 bersama-sama. Lai Chang dan ketiganya keluar bersama. Secara alami, dia baru saja memasuki pagoda dan meminta Tan Yun untuk membayar biaya penggunaan pagoda lantai 108, murid menghadap guru. Ucap Luo Fan sambil menginjak pedang terbang dan membungkuk ke Du Chen. "Guru, bagaimana keadaan Tan Yun? Apakah dia terluka?" Du Chen mengerutkan kening dan berkata, "Lukanya sangat serius. Penatua ke-6 telah memberinya pil. Dia akan segera pulih cepat atau lambat." Setelah itu, Du Chen memandang Luo Fan dengan mata penuh harapan. "Kau dan Song Hong sama-sama adalah alkemis besar tingkat rendah,
masuk akal untuk mengatakan bahwa kalian memiliki peluang bagus untuk menang ketika kompetisi alkemis 3 sekte kuno bersaing. Tapi semua harus tetap berjaga-jaga. Kekhawatiran terbesarku adalah bahwa akan ada alkemis besar tingkat menengah di antara murid gerbang dalam dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Oleh karena itu, dalam 2 tahun ke depan, kalian harus melakukan upaya gigih untuk berusaha naik ke alkemis besar tingkat menengah. Mendengar perkataan itu, Shen Wende bergema, penatua kedua itu benar. Kalian berdua harus bekerja lebih keras. Baik guru, Fan Luo dan Song Hong mengangguk. Pada saat ini, Shen Qingfeng memandang para murid dari kebun obat dan berkata sambil tersenyum, kembali dan lakukan tugas kalian masing-masing dan kembangkan obat ajaib. Daya hidup kakak senior kalian sangat tinggi, dia akan baik-baik saja. Hati semua orang akhirnya sedikit tenang. Segera, mereka menginjak pedang terbang dan terbang ke Gunung Peri Changling bersama-sama. Sementara di dalam pagoda lantai 108, Tan Yun berbaring telentang di lantai dan sangat kelelahan. Atas desakan Shen Wende barusan, lengan Tan Yun telah disambungkan oleh Shen Wende. Tan Yun benar-benar lelah. Dia berbaring dengan tenang dan membiarkan cederanya pulih dengan sendirinya. Perasaan gembira akan kelahiran kembali memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa 339 kali gravitasi adalah batas yang bisa dia tanggung. Malam semakin memudar dan fajar pun datang. Luwu melihat penatua kedua Du Chen pergi. Setelah Du Chen pergi, Luwu sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil meringis, bajingan kecil ini telah naik ke lantai 108. Tidak mengapa, 3 bulan kemudian, kau masih harus mati di tangan Lai Chang. Shen Subing, gadis bau ini bergerak cepat juga. Luwu berkata sambil tersenyum, sekarang Tan Yun telah berhasil memanjat menara. Subing pasti akan memikirkan Tan Yun dan mencegah semua penatua dan murid divisi Pil untuk menyebarkan berita ini. Tidak perlu khawatir Qiu Yongming, penatua kedua dari divisi jiwa binatang dan kepala divisi jiwa suci tidak akan memberi Tan Yun kesempatan untuk tumbuh dewasa. Luwu tidak memberitahu musuh Tan Yun tentang pencapaiannya di pagoda. Karena dia sangat percaya bahwa 3 bulan kemudian, selama Tan Yun meninggalkan pagoda waktu dan ruang master terbaik, dia akan diam-diam dibunuh oleh Lai Chang yang sudah berada di ranah pemurnian jiwa. Oke, sampai di sini dulu ceritanya.